Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Seromas. Kali ini Bal akan membawakan sebuah kisah menyeramkan yang berjudul Aku Menjadi Gila Karena Santet Suamiku Sendiri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita dari Bang Al. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Pagi itu, aku duduk di lantai ruang tamu, dikelilingi sisa-sisa lilin yang meleleh. Mataku bengkak karena kurang tidur. Tubuhku sakit, memar di mana-mana, seperti habis dihajar sesuatu yang tak terlihat. Tapi jauh di dalam dadaku ada sesuatu yang baru, sesuatu yang tumbuh, membara, membakar setiap helai sarafku. Amarah. Aku tidak akan lagi hanya bersembunyi, menangis, dan menunggu untuk disiksa. Aku akan bertarung. Aku akan melawan semua yang telah menghancurkan hidupku. Dan aku akan mulai dengan dua orang yang paling bertanggung jawab, Randy dan Cinta. Aku menelepon Mbak Wiryo siang itu. Suara beliau di seberang telepon terdengar parau, berat. Kau sudah siap, Riz? Apapun yang kau pilih, ini akan memperkeruh semuanya. Darah akan tumpah. Lalu aku menarik nafas panjang. Saya tidak peduli, Mbah. Saya tidak mau mati dalam diam. Saya mau mereka tahu saya bukan korban mereka. Sunyi sejenak di ujung telepon. Lalu suara Mbak Wiryo terdengar lagi, lebih tegas. Baik, kalau begitu malam ini kita bertemu. Aku akan mengajarkan kau caranya membuat mereka merasakan apa yang kau alami. Sejenak aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Aku tahu jalan ini tidak akan membawa kebahagiaan, tapi aku tidak mau bahagia. Yang aku mau cuma balas dendam. Malam itu aku kembali ke rumah Mbak Wiryo. Ritual kali ini jauh lebih gelap daripada pembersihan sebelumnya. Aku duduk bersila di depan mangkuk besar berisi darah ayam hitam. Di sekelilingku lilin berwarna merah tua menyala. Asap dupa memenuhi ruangan, membuatku hampir pingsan karena mual. Nyisari, saudari Mbak Wiryo, memimpin ritual. Dia mengenakan pakaian hitam, matanya memancarkan cahaya aneh. Tulis nama mereka dengan darahmu, katanya. Aku menatap jari telunjukku yang sudah diiris kecil. Dengan darahku sendiri, aku menulis nama Randy dan Cinta di atas kertas usang. Setiap huruf terasa berat, seolah aku menulis langsung ke daging dan tulang mereka. Setelah itu, Mbak Wiryo memberikan dua boneka kecil, terbuat dari jerami kasar. Inilah pengganti mereka, katanya. Apapun yang kau lakukan pada boneka ini akan terasa oleh tubuh mereka. Sesaat tanganku gemetar saat mengambil boneka itu, tapi mataku penuh tekad. Aku siap. Ritual dimulai. Nyisari membaca mantra dalam bahasa kuno. Suaranya bergetar. Mbah Wiryo mengitari aku, menaburkan abu dan bunga kering. Aku meletakkan kedua boneka itu di dalam lingkaran lilin. Aku menatap mereka, membayangkan wajah Randy dan Cinta, pengkhianatan mereka, tawa mereka di balik punggungku, rencana mereka untuk menggilakanku. Tanganku bergerak tanpa ragu. Aku menusukkan jarum ke boneka yang bertuliskan Randy tepat di jantungnya. Lalu satu lagi ke boneka Cinta di lehernya. Saat jarum menancap, lilin berkedip liar. Angin kencang menerobos ruangan. Meski semua jendela tutup, aku merasa tanah di bawahku bergetar. Aku tahu hubungan telah tercipta. Mereka akan merasakannya, dan penderitaan mereka baru saja dimulai. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan nafas berat. Tubuhku kelelahan, tapi ada bara kebanggaan dalam hatiku. Aku tidur di ruang tamu, berjaga-jaga kalau ada serangan balasan. Tapi malam itu, anehnya, tenang, sunyi, seperti dunia sedang menahan nafas, menunggu sesuatu pecah. Pagi berikutnya, aku mendengar kabar dari tetangga. Randy ditemukan di rumahnya,
menggeliat kesakitan. Katanya dia mengerang semalaman, menggenggam dadanya. Tidak ada luka luar, tapi ia berteriak seolah jantungnya dibakar dari dalam. Sinta lebih buruk. Dia ditemukan pingsan di kamar Randy. Lidahnya terjulur, matanya membelalak ketakutan. Dokter bilang dia tidak punya penyakit apa-apa, tapi dia tidak bisa bicara lagi, seolah sesuatu merobek suaranya dari dalam. Saat aku mendengar berita itu, aku tidak merasa kasihan, tidak sedikit pun. Aku malah tersenyum. Namun, malam berikutnya, ketenangan itu pecah. Aku terbangun oleh suara sesuatu berbisik di telingaku. Saat membuka mata, aku melihat mereka. Makhluk-makhluk dari malam-malam sebelumnya kembali. Tapi kali ini, lebih banyak, lebih beringas. Mereka merangkak keluar dari bayang-bayang, dari dinding, dari langit-langit, mengelilingiku. Salah satu dari mereka, sosok yang mirip Randy, tapi wajahnya meleleh, berbicara. Kau mulai perang, Risa. Kami akan membalas. Kau tidak akan tidur lagi, tidak akan makan lagi, tidak akan hidup lagi. Kau milik kami. Aku berdiri, menggenggam leontin ibuku. Tubuhku gemetar, tapi aku menahan ketakutan itu. Aku mengucapkan mantra pelindung yang diajarkan Mbah Wiryo. Cahaya mengelilingi tubuhku, membuat makhluk-makhluk itu mundur sejenak. Tapi aku tahu, ini hanya memperlambat mereka. Mereka akan terus datang, setiap malam, setiap detik, bahkan setiap jam. Mereka ingin merobekku perlahan. Inilah harga dari balas dendam. Aku sudah memilih jalan ini, dan aku akan terus maju, apapun akibatnya. Saat subuh menjelang, aku duduk di teras rumah. Tubuhku lunglai, langit mulai memerah, angin dingin meniup rambutku. Aku menatap horizon. Malam-malam ke depan akan lebih berat, lebih gelap. Aku mungkin akan kehilangan lebih banyak dari sekedar akal sehatku, tapi aku tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang lemah. Langit malam ini menggantung kelam, seolah langit itu sendiri takut pada apa yang akan terjadi. Aku duduk di depan latar kecilku, menyalakan lilin satu persatu, membisikkan mantra perlindungan. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena aku tahu malam ini akan berbeda. Aku bisa merasakan tekanan udara di rumahku berubah, dingin, berat, seperti ada ribuan mata menatapku dari balik bayangan. Mereka tidak puas hanya mengirim makhluk-makhluk kecil. Sekarang yang datang adalah penguasa kegelapan itu sendiri. Jam menunjukkan pukul 02 dini hari saat aku mendengarnya. Suara seretan rantai berat bergema dari dalam rumah. Aku berdiri perlahan, menggenggam leontin ibuku erat-erat. Lalu bau busuk itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya, menusuk hingga ke tenggorokan. Aku tersedak, hampir muntah. Di tengah kabut yang mulai memenuhi ruang tamu, sosok itu muncul, tinggi, hitam, matanya kosong seperti dua lubang neraka. Tubuhnya dibungkus kain kafan sobek, berlumuran darah menghitam. Di tangannya, rantai panjang berlumuran lendir hitam menyeret di lantai. Saat ia melangkah, lantai berderak seperti akan runtuh. Aku tahu siapa dia. Dia bukan sekedar makhluk kiriman. Dia adalah roh penguasa santet yang dikirim untuk mengambil jiwaku langsung. Datanglah manusia. Suara berat itu bergema langsung di dalam kepalaku. Serahkan dirimu, atau aku akan mencabikmu perlahan-lahan. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku tahu tidak ada tempat untuk kulari. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Aku mengangkat leontin, berdoa keras dalam hati. Makhluk itu hanya tertawa rendah. Dengan kecepatan yang mustahil, ia melesat ke arahku. Rantai besinya mengayun, menghantam udara. Aku menghindar, jatuh terguling di lantai. Rantai itu menghantam dinding, meninggalkan lubang besar. Rumahku bergetar. Makhluk itu mengayun lagi. Kali ini, aku mengangkat leontin di depanku. Rantai itu membentur cahaya dari leontin.
memercik, memantul dengan suara ledakan kecil. Makhluk itu mengaum marah. Teriakannya membuat kaca jendela pecah berdering. Aku memejamkan mata, menahan rasa sakit yang menusuk telinga. Saat membuka mata lagi, makhluk itu menghilang. Tapi aku tahu dia belum pergi. Dia bersembunyi di kegelapan, menunggu dan mengintai. Aku bergerak perlahan ke altar. Aku harus memperkuat perlindungan. Dengan tangan gemetar, aku mulai menggambar lingkaran pelindung di lantai dengan kapur putih. Setiap goresan terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak terlihat mencoba menghentikanku. Saat aku hampir selesai, udara di belakangku bergeser. Aku menoleh. Makhluk itu muncul lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Tangan keriputnya menjulur, berusaha meraihku. Aku melompat ke dalam lingkaran perlindungan. Saat tangannya menyentuh batas kapur, ia melolong kesakitan. Asap hitam mengepul dari kulit busuknya. Dia mundur, tapi matanya membara penuh kebencian. Kau pikir kapur itu bisa melindungimu selamanya? Dasar manusia hina, ucapnya. Aku akan menghabisimu perlahan. Aku akan merobek hatimu dan menari di atas jasadmu. Aku menaras takut. Aku membalas, kalau kau berani, masuklah. Makhluk itu meraung, melesat maju. Tapi saat tubuhnya menabrak batas lingkaran, dia terlempar mundur, terhuyung. Lingkaran bergetar hebat. Aku tahu, pertahananku tidak akan bertahan lama. Aku harus bertindak sekarang. Aku mengambil segenggam garam dari altar. Dengan sekuat tenaga, aku melemparkan garam itu ke makhluk tersebut sambil mengucapkan mantra pengusiran. Garam itu mengenai kulitnya, membakar seperti asam. Makhluk itu berteriak. Tubuhnya berasap. Bau daging busuk menyebar lebih kuat. Dia jatuh berlutut. Aku tidak membuang waktu. Aku mengambil sisa garam dan melemparkannya lagi. Kali ini sambil meneriakkan nama-nama leluhurku, memanggil roh pelindungku. Udara bergetar. Cahaya hangat membanjiri ruangan. Dari dalam cahaya itu, aku melihat bayangan-bayangan samar. Sosok-sosok berpakaian putih berdiri di sekelilingku. Mereka menatap makhluk itu dengan mata penuh kekuatan. Makhluk itu meraung marah, bangkit. Dia melempar rantai ke arahku. Aku mengangkat liontin, memusatkan semua kekuatan yang tersisa. Saat rantai hampir mengenainya, liontin itu meledak dengan cahaya menyilaukan. Makhluk itu terkena ledakan energi, terpental ke belakang, menghantam dinding dengan suara mengerikan. Tubuhnya meledak menjadi ribuan serpian asap hitam. Jeritanya menggema, menembus sampai ke tulang. Dan kemudian sunyi. Makhluk itu lenyap. Aku jatuh terduduk dengan nafas memburu. Tubuhku berkeringat dingin. Tapi aku hidup. Aku menang. Untuk sekarang. Aku menutup mata, bersandar pada dinding, membiarkan tubuhku bergetar sepuasnya. Tapi dalam kepalaku, aku tahu satu hal. Ini baru permulaan. Aku baru saja mengusir salah satu dari mereka. Masih ada lebih banyak lagi. Masih ada Sinta. Masih ada Randy. Dan orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam sakit ini. Aku tidak akan berhenti. Aku akan mengejar mereka satu persatu. Dan aku akan membawa neraka kepada mereka seperti yang mereka lakukan padaku. Saat fajar menyingsing, aku keluar dari rumah. Langit berwarna merah darah. Udara pagi membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih kelam. Aku berlutut di depan halaman, menggenggam tanah. Aku bersumpah dalam hati. Aku, Risa, tidak akan lagi jadi korban. Aku akan menjadi pemburu. Aku akan balas dendam sampai tidak tersisa satupun dari mereka. Dan jika aku harus menyeret diriku sendiri ke neraka untuk itu, maka aku akan melakukannya dengan tersenyum. Malam itu, aku berdiri di depan rumah tua di pinggiran desa. Rumah itu kusam, berdinding kayu lapuk.
Ditelan semak-semak belukar. Udara di sekitarnya terasa berat, kental dengan bau besi berkarat dan kemenyan busuk. Di dalam rumah itu, aku tahu bersembunyi dukun laknat yang membantu Randy menghancurkan hidupku. Namanya Pak Jatmiko, dukun sakti yang konon bisa mematahkan jiwa manusia seperti mematahkan ranting kering. Dialah yang mengirim semua santet itu. Dialah tangan yang merobek hidupku. Malam ini, aku tidak akan datang untuk berbicara. Aku datang untuk menghancurkannya. Aku menggenggam kendi kecil berisi minyak zaitun yang sudah diritualkan. Di tangan satuku lagi, aku membawa boneka jerami, dibuat dari campuran tanah kuburan dan darahku sendiri. Satu-satunya senjata yang bisa melawan santet sebesar milik Pak Jatmiko adalah membalikkan kekuatannya kepadanya. Malam ini, aku akan jadi neraka untuknya. Aku mengusap wajahku dengan ramuan hitam pekat yang diberikan Mbak Wiryo. Sejenis minyak pelindung bercampur darah kambing. Bau anyirnya menusuk, membuatku nyaris muntah. Tapi aku tahu, ini perlu. Aku harus menutupi auraku. Aku harus menjadi bayangan. Aku harus menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan dari yang pernah dia kirimkan padaku. Dengan langkah sunyi, aku mendekati pintu rumah. Aku mengetuk pelan. Sekali, 2 kali. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Dari dalam terdengar suara gerutuan berat. Langkah-langkah terseok mendekat. Akhirnya pintu kayu itu terbuka, dan di baliknya berdiri Pak Jatmiko. Tubuhnya gemuk, matanya merah, wajahnya penuh guratan kasar seperti tanah kering. Dia menatapku dengan mata setengah sadar. Senyumnya menyeringai licik. Akhirnya datang juga bocah bodoh ini, katanya dengan suara serak. Sudah bosan bertahan yo. Mau mati cepat. Aku tak menjawab. Aku hanya menatapnya dan tersenyum. Senyuman dingin yang membuat keringat mengalir di punggungnya. Dia merasakan ada yang salah, tapi sudah terlambat. Aku sudah mengangkat kendi di tanganku dan melemparkannya ke lantai rumah. Minyak itu muncrat, terbakar begitu menyentuh udara. Api hijau berkobar, melingkupi ruang tamu. Pak Jatmiko mundur, terkejut, batuk-batuk keras. Apa yang kau lakukan, bajingan? Ucapnya. Aku melangkah masuk melewati kobaran api tanpa takut. Minyak pelindung di tubuhku mencegah api menyentuhku. Aku mengangkat boneka jerami, menusuk bagian lehernya dengan paku besi. Pak Jatmiko menjerit, menggenggam lehernya yang mendadak berdarah. Matanya membelalak, tak percaya. Dia mencoba membaca mantra. Tangannya membentuk segel aneh, tapi aku sudah siap. Aku menghunuskan paku kedua ke boneka, tepat di dadanya. Tubuh Pak Jatmiko terhuyung, darah muncrat dari mulutnya. Dia jatuh berlutut, merangkak ke arahku. Ampun, ampun. Dia merintih. Kau yang memulai perang ini. Suaraku dingin, tak perasaan. Sekarang rasakan akibatnya. Aku membacakan mantra pemutus ikatan jiwa. Dari tubuh Pak Jatmiko, asap hitam mulai mengepul. Roh-roh yang dulu pernah dia kirim untuk mencelakai orang, termasuk aku, mulai keluar satu persatu. Mereka mengerubunginya, menjerit lapar. Pak Jatmiko berteriak ngeri. Aku berdiri di atasnya, melihat saat roh-roh itu merobek dagingnya, lalu mencabik tubuhnya. Darah berceceran di lantai, bercampur dengan minyak dan abu. Jeritanya menggema panjang, sampai akhirnya menjadi desisan lirih. Lalu sunyi. Yang tersisa hanya tumpukan daging busuk dan tulang remuk. Aku memandang pemandangan itu tanpa berkedip. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penyesalan sedikit pun dari jiwaku. Ini adalah balasan yang adil. Dan ini baru permulaan. Randy, Cinta, kalian berikutnya. Aku membalikkan badan, berjalan keluar dari rumah yang kini sudah dilalap api. Hujan mulai turun, tapi anehnya hujan ini berwarna merah gelap, seperti hujan darah.
Aku menengadah, membiarkan darah itu membasmi wajahku. Senyum tipis terukir di bibirku. Aku tahu apa artinya. Langit pun mengakui satu iblis telah tumbang malam ini. Tapi perangku belum selesai. Belum. Saat aku kembali ke rumah, malam itu aku bermimpi aneh. Aku berdiri di tengah padang pasar luas. Di hadapanku, ribuan makhluk hitam menunggu. Mereka berbisik, menyebut namaku. Mereka mengulurkan tangan mereka, bukan untuk menyerang, tapi untuk menyambutku. Seolah aku sekarang bagian dari mereka. Aku tersenyum dalam mimpi itu. Aku tahu, aku sudah berubah. Aku bukan lagi Risa yang dulu. Aku telah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih kelam. Sesuatu yang lebih berbahaya. Dan aku akan terus melangkah di jalan ini sampai seluruh pengkhianat itu merasakan apa yang telah mereka berikan padaku. Malam itu, aku duduk di altar kecilku, menyiapkan ritual berikutnya. Di depan lilin hitam yang bergetar, aku meletakkan foto Sinta, perempuan yang ikut menghancurkan hidupku bersama Randy. Di sudut lain, aku taruh sebilah pisau kecil, berkarat, ditemukan di pemakaman tua. Pisau itu, menurut Mbak Wiryo, adalah kunci untuk menyerang jiwa korban lewat alam mimpi. Aku menutup mata, menghirup aroma dupa hitam pekat. Aku memanggil kekuatan malam, memanggil roh-roh liar. Malam ini, aku tidak akan membiarkan Sinta mati dengan mudah. Aku akan membuatnya merasakan rasa takut sampai tulangnya bergetar, merasakan sakit sampai pikirannya hancur. Aku akan menguliti jiwanya pelan-pelan, membiarkannya membusuk dalam ketakutan tanpa bisa kabur. Saat jam menunjuk angka 01, aku mulai merapal mantra. Nafas berat mengisi ruangan. Udara mendadak terasa seperti lumpur, berat dan menekan. Aku membuka mataku, dan dunia di sekitarku berubah. Dinding-dinding rumahku meleleh, lantai menjadi tanah berlumpur merah. Udara dipenuhi jeritan samar. Aku sudah masuk ke alam bawah sadar, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia mimpi. Aku mencari Sinta, mencium baunya, aroma takutnya, dan kini aku menemukannya. Di kamarnya, Sinta sedang tertidur lelap, mengenakan gaun tidur tipis berwarna merah muda. Wajahnya tenang dan damai, tapi tidak lama lagi aku menyentuh foto itu, membisikkan satu kata, "Datang." Seketika itu, aku melihat tubuh Sinta menggeliat di tempat tidur. Kelopak matanya bergetar. Dia mulai bermimpi. Tapi ini bukan mimpi biasa. Ini adalah mimpi yang aku kendalikan. Aku menariknya masuk ke padang kosong berwarna kelabu. Di sana, dia berdiri kebingungan. "Halo?" Dia memanggil. Suaranya kecil. Aku muncul di hadapannya, tapi bukan sebagai Risa biasa. Kulitku mengelupas, mataku hitam. Gigi runcing keluar dari bibirku yang robek. Aku melihat Sinta mundur ketakutan. "Siapa kau? Apa ini?" Aku tertawa kecil. Tawa itu bergaung ribuan kali lebih keras di sekelilingnya. "Ini hadiah untukmu, pelacur kecil," bisikku. Aku mencetikkan jariku. Tanah di bawah Sinta merekah. Tangan-tangan berdarah keluar, mencengkram kakinya. Dia menjerit, mencoba lari, tapi terlalu lambat. Tangan-tangan itu menariknya ke tanah, hingga setengah tubuhnya terkubur. Aku berjalan mendekat, mengunus pisau berkaratku. Sinta meronta, matanya melebar ketakutan. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku dipaksa." Dia mulai menangis. Aku tersenyum. "Setiap kata bohongmu menambah satu luka lagi, Sinta." Aku mengayunkan pisau itu. Satu goresan di lengan kirinya. Darah hitam muncrat keluar. Sinta menjerit kesakitan. Aku membuat goresan kedua, lebih dalam, di pahanya. Lalu ketiga, di pipinya. Setiap kali pisau itu menyentuh kulitnya, di dunia nyata tubuh Sinta tergores nyata. Darah mengucur ke spray tempat tidurnya. Dia
menggeliat dalam tidurnya, mencakar udara kosong, mulutnya mengeluarkan busa. Ibunya yang tidur di kamar sebelah mendengar suara jeritanya dan masuk. Tapi bagi mata manusia biasa, tidak ada yang bisa dia lihat kecuali tubuh anaknya yang kejang-kejang. Dan semakin dia mencoba membangunkan Sinta, semakin dalam aku menusukkan rasa sakit ke jiwanya. Di dalam mimpi, aku menarik rambut Sinta keras-keras, memaksanya menatapku. Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup setelah semua ini? Desisku. Dia menangis, tubuhnya menggigil. Ampun, aku mohon. Aku hanya ikut-ikutan. Aku hanya... Diam. Aku menempelkan ujung pisau ke dadanya. Kau mencuri suamiku. Kau menghancurkan hidupku. Kau mengirimkan santet padaku. Aku menekan pisau itu perlahan, merobek kulitnya. Tulang rusuknya terdengar berderak. Sinta menjerit. Jeritan itu mengguncang seluruh alam mimpi. Aku merasa tubuhku bergetar hebat. Kekuatan ini rasanya luar biasa. Akhirnya aku mengerti kenapa orang memburu untuk balas dendam. Ada kenikmatan dalam melihat musuhmu menderita, hancur, menangis. Ada kepuasan dalam menyayat harapan mereka satu persatu. Sinta mulai meracau. Dia melihat sosok-sosok lain muncul di kegelapan. Bayangan korban-korban lain yang pernah dia hianati. Mereka menarik di lidahnya, mencabik-cabik kulitnya. Mereka menarik di atas tubuhnya yang berlumuran darah. Aku berdiri di tengah semua itu, menikmati pertunjukan. Di dunia nyata, tubuh Sinta mulai membiru. Matanya terbalik, tangannya mencakar wajahnya sendiri, meninggalkan bekas luka dalam. Ibunya menjerit, menelepon ambulan. Tapi aku tahu, tidak ada rumah sakit yang bisa menyelamatkan Sinta. Karena luka yang aku buat bukan sekedar luka daging. Ini adalah luka pada jiwanya. Tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diperbaiki. Saat aku merasa cukup, aku menarik nafasku dalam. Aku berbisik, "Selamat tinggal, pelacur kecil." Dan dengan satu gerakan cepat, aku menghunuskan pisau ke jantungnya. Di dunia nyata, Sinta kejang keras untuk terakhir kalinya, lalu diam. Sunyi. Ibunya meraung, mengguncang-guncang tubuh putrinya. Tapi Sinta sudah pergi. Yang tertinggal hanyalah cangkang kosong, penuh luka, penuh darah. Dan jiwanya terperangkap di padang kelabu itu selamanya, bersama roh-roh lain, menjerit, menyesal, tanpa harapan. Aku kembali ke tubuhku, terbatuk keras. Darah mengalir dari hidungku. Tanda bahwa aku menggunakan terlalu banyak energi malam ini. Tapi aku tersenyum. Sakit ini sepadan, sangat sepadan. Aku meraih cermin kecil di altar, melihat bayanganku. Mata hitam, gigi runcing, kulit pucat. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak akan berhenti. Masih ada satu orang lagi, Randy, suamiku, pengkhianat terakhir. Dan untuknya, aku akan menciptakan neraka yang lebih gelap dari yang bisa dia bayangkan. Aku bersumpah. Aku menatap foto Randy, bekas suamiku. Pria yang pernah kucintai sepenuh hati, yang kini kulihat hanya sebagai bangkai hidup yang harus dihancurkan. Tanganku mengelus wajah di foto itu. Wajah yang dulu membuatku tersenyum, sekarang hanya memicu muntah dan amarah. Saatnya kau merasakan semua yang kau lakukan padaku, Randy. Bisikku. Malam ini aku akan membawanya ke neraka. Dan aku akan menjadi setan yang membakar seluruh hidupnya. Aku menyiapkan ritual terakhir, sebuah ritual penghancuran total. Di altar kecilku, aku susun benda-benda terkutuk, selai rambut Randy, tanah kuburan baru, darah kambing hitam, dan tulang jari dari anak kecil mati penasaran. Semuanya diramu menjadi satu. Aku menggambar lingkaran kematian di lantai, sebuah simbol kuno dari naskah hitam
yang bahkan Mbak Wiryo pernah melarang aku untuk digunakan. Tapi aku tak peduli. Larangan, hukum, moral, semua itu mati bersama jiwaku dulu. Sekarang hanya ada satu hukum, balas dendam. Tepat pukul 02 pagi, aku mulai memanggil kekuatan kegelapan. Dupa hitam membumbung, getaran di udara berubah, tanah bergetar halus. Bayangan-bayangan mulai merayap keluar dari sudut-sudut rumah. Makhluk-makhluk tak bernama, mata mereka merah membara. Taring mereka mengeluarkan cairan kental. Aku membisikkan nama Randy ke dalam ritual. Mereka mengerang dan berhamburan keluar menuju rumahnya. Di tempat lain, Randy baru saja tertidur di rumah barunya. Rumah yang dulu kami rencanakan bersama. Rumah yang kini dia isi dengan kenangan busuk bersama Sinta. Tapi malam ini, rumah itu bukan tempat berlindung. Tapi rumah itu akan menjadi kuburannya. Randy terbangun karena suara berisik, seperti suara kuku mencakar-cakar dinding. Dia membuka mata, melihat sekeliling, bingung. Lampu kamar berkedip-kedip. Suhu ruangan mendadak jatuh drastis. Randy bangkit dari ranjang, menggigil. "Sinta," panggilnya. Lupa bahwa Sinta sudah mati seminggu lalu. Tak ada jawaban, hanya suara langkah kaki berat bergerak pelan dari ruang tamu ke lorong. Randy mengambil tongkat bisbol, gemetar. Dia berjalan menuju suara itu. Setiap langkahnya membuat udara makin dingin. Bahkan nafasnya berubah menjadi uap putih. Saat dia sampai di ruang tamu, dia berhenti. Di sana berdiri aku. Tapi bukan aku yang dia kenal. Tubuhku pucat, setengah hancur. Mulutku tersenyum lebar hingga ke telinga. Mataku hitam total, berkilau mengerikan. "Risa!" Randy bergumam. Suaranya pecah. Aku mengangkat tangan. Dinding-dinding di rumah meleleh, berubah menjadi daging merah yang berdetak seperti jantung. Lantai menjadi kubahan darah. Dari kubahan itu, tangan-tangan berdarah keluar, meraih pergelangan kaki Randy. Dia menjerit, meronta, melempar tongkat bisbol ke arahku. Tongkat itu melewati tubuhku seolah aku asap. Aku tertawa. Tawa itu bergema ribuan kali di seluruh rumah. Aku mendekat. Tiap langkahku membuat lantai di bawahku retak, menghitam. Randy mencoba melarikan diri ke pintu depan. Tapi saat dia menarik gangnya, pintu itu meleleh di tangannya, berubah menjadi rahang penuh gigi yang menggigit pergelangan tangannya. Randy menjerit kesakitan. Aku muncul di belakangnya, membisikkan satu kata di telinganya. "Ini balasan untukmu." Tubuh Randy terangkat ke udara, tergantung tak berdaya, seperti boneka kain. Makhluk-makhluk kegelapan yang kukirimkan mulai merobek pakaiannya, menggores kulitnya dengan cakar tajam. Luka-luka kecil bermunculan. Darah mengalir. Randy berteriak, menangis, memohon. "Risa, maafkan aku. Aku salah. Aku bodoh. Aku menatapnya kosong. Semua kata itu sudah tidak ada artinya. Kataku pelan. "Sekarang hanya ada satu harga yang harus kau bayar." Aku memanggil Rosinta. Bayangan Sinta penuh luka, wajahnya hancur, muncul dari bayang-bayang. Dia tersenyum getir pada Randy. "Mana aku ke neraka, sayang?" ucapnya dengan manis. Randy menjerit histeris, mencoba memukul bayangan itu. Tapi setiap pukulannya hanya menembus udara. Sinta menyentuh dadanya, dan tubuh Randy mulai berasap. Kulitnya mengelupas, dagingnya meleleh, tulang-tulangnya berdarah keras. Dia meraung, membentur-benturkan tubuhnya ke lantai, ke dinding, ke apa saja, mencoba menghilangkan rasa sakit. Tapi tidak bisa. Sakit itu bukan dari fisik, sakit itu dari jiwanya. Jiwanya yang kini dikoyak oleh roh-roh yang dia bantu ciptakan dengan pengkhianatannya. Aku berdiri di atas tubuhnya yang remuk. Randy terisak. Darah keluar dari matanya.
mulutnya, telinganya. Dia mengangkat tangannya seolah memohon. "Maafkan aku, Risa. Tolong." Aku berjongkok, menatap matanya. "Aku sudah maafkanmu, Randy," kataku dengan pelan. "Tapi pengampunan tidak menyelamatkanmu dari hukuman." Dengan gerakan lambat, aku menusukkan jari telunjukku ke dahinya. Langit-langit rumah runtuh. Dunia di sekeliling kami berubah menjadi gurun hitam tak berujung. Randy sendirian, telanjang, tersesat, dan dari kejauhan ribuan makhluk-makhluk kegelapan merayap mendekat, siap pelahapnya. Aku berbalik, meninggalkannya di sana. Saat aku membuka mataku kembali di dunia nyata, aku mendengar suara sirene ambulans dari kejauhan. Tetangga-tetangga berkerumunan di rumah Randy berteriak, tapi aku tahu yang mereka temukan hanya mayat Randy. Tubuhnya terkoyak parah, seperti diserang binatang buas, dengan ekspresi ketakutan abadi membeku di wajahnya. Aku tersenyum kecil. Aku duduk di lantai rumahku, menatap lilin yang berkedip. Semua dendamku sudah terbalaskan. Tapi kenapa hatiku masih terasa kosong? Apakah setelah semua ini aku masih bisa kembali? Apakah aku masih manusia? Atau aku sudah berubah menjadi monster seperti mereka? Aku menutup mata, dan dalam kegelapan itu aku mendengar suara-suara memanggilku. Suara-suara dari dunia bawah. Mereka menginginkanku. Mereka mengakui aku sebagai bagian dari mereka. Dan mungkin aku memang pantas di sana. Sudah 3 hari sejak Randy mati. Seharusnya aku merasa lega. Seharusnya aku merasa menang. Tapi kenyataannya aku merasa kosong, dingin. Dan dunia di sekitarku, dunia yang dulu kupahami, mulai retak. Malam pertama aku mendengar bisikan di kamar. Awalnya hanya samar, seperti desir angin. Tapi lama-lama bisikan itu membentuk kata-kata. "Risa, Risa, kau milik kami sekarang." Aku membungkam telingaku dengan tangan. Aku menyalakan semua lampu. Aku memutar musik keras-keras. Tapi suara itu menembus semuanya, menertawakanku, memanggilku. Malam kedua, aku melihat bayangan bergerak sendiri di sudut-sudut rumah. Bukan bayangan manusia biasa. Mereka panjang, bengkok, seperti tubuh yang patah berkali-kali. Mereka merayap di dinding, di langit-langit, di lantai. Dan mereka menatapku dengan mata kosong membara. Aku mencoba mengusir mereka, berteriak, memaki. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutku justru membuat mereka semakin banyak, semakin dekat. Hari ketiga, aku bangun dengan luka-luka baru di tubuhku. Goresan-goresan di pergelangan tangan, memar di leher seolah dicekik. Aku tidak ingat bagaimana semua itu terjadi. Mungkin aku melukai diriku sendiri, atau mungkin mereka mulai menyentuhku di dunia nyata. Aku mulai kehilangan tidur. Aku mulai kehilangan rasa lapar. Tubuhku mengurus. Kulitku menjadi pucat kehijauan. Mataku cekung. Tiap aku menatap cermin, aku hampir tidak mengenali siapa yang menatap balik. Itu bukan aku. Itu sesuatu yang lain. Sesuatu yang tumbuh di dalamku. Puncaknya terjadi malam itu. Aku duduk sendirian di lantai, menatap lilin terakhir yang tersisa. Tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Cahaya lilin bergetar, lalu padam. Kegelapan merayap ke seluruh ruangan. Dan dari kegelapan itu, mereka muncul. Sinta, Randy, suster-suster rumah sakit yang mati bersamaku. Mereka berdiri mengelilingiku. Tubuh mereka rusak, berdarah, penuh lubang dan luka. Wajah mereka membusuk. Kulit mereka menggantung seperti kain lap. Tapi matanya menatapku dengan kebencian membara. "Kau pikir kau bisa lepas begitu saja?" Gumam Sinta, suaranya serak.
Kau pikir membunuh kami membuatmu bebas? Tambah Randy. Darah menetes dari bibirnya. Tidak, Risa, kata mereka serempak. Sekarang kau milik kami. Aku mencoba bangkit, mencari jalan keluar, tapi kakiku berat seperti batu. Tangan-tangan tak terlihat mencengkram pergelangan kakiku, menarikku kembali ke lantai. Aku meronta, menjerit, tapi mereka terus menarikku dalam lantai yang berubah menjadi lumpur hitam pekat. Tidak, aku berteriak. Aku sudah membalaskan dendamku. Aku sudah. Dan sekarang kau membayar harga itu. Suara mereka mengguntur, membuat dinding bergetar. Aku merasa tubuhku terhisap perlahan. Kulitku meleleh, tulang-tulangku retak. Mataku meleleh keluar dari rongganya. Tapi rasa sakit itu bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah kesadaran bahwa aku akan tetap hidup, tetap sadar, tetap merasakan semua ini selamanya. Aku terbangun dengan nafas tersengal, basah oleh keringat dan darah. Semua lampu di rumah pecah, semua cermin retak, membentuk wajah-wajah mengerikan yang menatapku dari setiap sudut. Dan di atas meja tertulis dengan darah, belum selesai. Sejak malam itu, aku hidup dalam dua dunia. Dunia nyata yang penuh bisikan, bayangan, dan darah. Dan dunia mimpi yang penuh penyiksaan tanpa akhir. Aku tidak bisa membedakan lagi mana yang nyata, mana yang halusinasi. Kadang aku melihat tangan-tangan tumbuh dari tembok meraihku. Kadang aku melihat Randy tersenyum dengan kepala terbalik. Kadang aku mendengar suara-suara kecil di telingaku, memanggil-manggil, memohon-mohon, mengutuk. Aku mencoba kabur, keluar rumah. Tapi kemanapun aku pergi, dunia selalu berubah menjadi pandang kelabu yang kosong. Matahari tidak pernah terbit, hanya kegelapan abadi. Dan suara-suara itu selalu mengikutiku. Aku pergi ke seorang dukun terkenal di desa seberang, Badarto namanya. Saat aku masuk ke gubuknya, dia langsung menatapku ngeri. Pergi, katanya ketus. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi aku mau membayar berapapun. Aku mohon. Badarto menggeleng. Harga jiwamu sudah dibayar ke dunia bawah. Tidak ada jalan kembali. Tapi aku hanya membalaskan dendamku. Mereka menghancurkan hidupku. Aku berbisik. Badarto mendekat. Matanya penuh iba. Balas dendam itu seperti menggenggam bara api. Kau pikir kau membakar musuhmu, tapi yang terbakar justru tanganmu sendiri. Sekarang kau tinggal abu, Risa. Dan abu tidak bisa hidup kembali. Aku kembali ke rumah. Rumahku kini berbau busuk seperti bangkai. Lalat berterbangan di setiap sudut. Darah merembes dari dinding. Setiap malam aku berbicara dengan bayangan. Setiap malam aku merasakan tangan-tangan mencakar dari dalam tubuhku. Aku tahu waktuku di dunia ini hampir habis. Tapi kematian bukan akhir bagiku. Karena yang menantiku bukanlah keheningan. Yang menantiku adalah neraka yang kuciptakan sendiri. Aku mendengar suara-suara memanggilku sekarang. Lebih keras, lebih mendesak. Mereka menuntutku kembali, menuntutku membayar lunas. Dan malam ini aku siap. Aku menyalakan lilin hitam terakhirku. Aku mengambil pisau berkarat itu. Aku menatap bayangan-bayangan di sekelilingku. Teman-teman baruku. Aku tersenyum tipis. Aku pulang, bisikku. Dan dengan satu gerakan cepat, aku mengiris tenggorokanku sendiri. Darah menyembur kemana-mana. Dunia bergetar. Cahaya padam. Dan saat aku jatuh ke lantai, aku melihat mereka. Ratusan makhluk gelap tersenyum menyambutku. Tanganku terulur pada mereka. Akhirnya
aku menjadi bagian dari mereka selamanya. Dan cerita pun selesai. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Bang Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.